Dan jangan dengan orang, kadang itu customer saya juga yang cerita. Orang itu cerita begini begitu, itu dia tuh nggak pernah pakai. Kalau mau cari detail itu siapa yang benar-benar sudah pakai. Maaf ya, kalau orang konsul di bengkel tanya-tanya ada yang konsul di bengkel gimana blazer, jangan tanya saya, tanya yang pakai. Nanti kalau nanti dikirain saya bengkel promosi, tanya customer saya yang ada itu pas kebetulan ada yang servis. Nah gitu loh, tanya yang sudah pakai juga. Sangat tepat sekali. Tanya saya juga boleh. Udah tanya makelar itu bengkelnya dikira promosi kon nuku. Kon servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Jangan lupa ibadah, perbanyak istighfar dan sholawat. 3, 2, 1, 0. Kali ini saya ada kesempatan untuk bersilaturahmi ke sesepuhnya Blazer Jawa Timur. Khususnya teman-teman pemain lama Blazer sudah kenal beliau. Kebetulan pas beliau ada di sini, saya bisa silaturahmi. Selain itu ngangsu kawruh tentang Blazer. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Sikin, saya ini pemain baru di Blazer. Baru bermain di 2013. Kebetulan belajar bakul. Kalau belajar bakul kan yo langsung bersama ke sini. Belajar bakul tenanan. Nah belajar engko gak dadi gak badi-badi. Bakul tenanan. Bakul tenanan kan insyaallah nak tenanan nak bakul iku insyaallah ya metu koyone. Nak belajar iki gak metu koyone. Oke. Begitulah beliau ya toh. Pokoknya guyon. Urip ku sing penting guyu. Ngono lho. Apapun yang terjadi haruslah kita banyak tertawa, banyak senyum. Karena senyum itu menunjukkan adalah syukur pada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Loh, nek merengut ae kok gak kita syukuri. Saiki corona pirang dino lagi, sehat pirang tahun. Nah, lihatnya gitu. PPKM berapa? Ya kita sudah kerja berapa lama? Karena nggak boleh kerja, nah, ya sudah syukuri. Kalau nggak kita stres, kondisi sudah gini stres, tambah cepet. Oke, pembukaannya sudah seperti itu, menggelegar. Ini ciri khas man, ciri khas wong sing uripe suwe ndek Surabaya ya seperti itu, menggelegar pokoknya. Semangatnya berapi-api, apalagi Juli sudah mau habis tuh, mendekati Agustus ini kan ya nanti semangatnya semangat kemerdekaan. Iya. Oke, gini. Cak Nasikin, seperti orang lain memanggil kan Cakin. Ya, betul. Nah, ada yang mengganjal di pikiran saya, kenapa saya sampai ke sini? Ngopo aku sampai keroyo-royo mriki pengen tanya. Cakin itu kenal Blazer atau mobil Eropa yang sejenis ini dengan merek ini itu mulai kapan? Saya kalau masuk di dunia otomotif ya itu mulai tahun 90. Kita saja basicnya itu dari otomotif juga, dari sebuah STM Kediri itu di jurusan otomotif. Setelah itu tahun 92 masuk di dealer Hartono Motor, itu otomotif, dia dealer untuk mobil Mercy. Nah, terus berpindah 94 pindah akhirnya terakhir saya masuk di anak perusahaan Hartono juga itu sebetulnya. Itu tahun 97. Blazer masuk Indonesia tahun 96. Saya masuk di dealer Blazernya 97. Bareng sama SLI berarti masuk. Ya, bukan SLI belakangan. Oh iya SLI. Iya, yang SLI itu dulu banyak ngambil itu orang ini tuh. PTP. BUMN ada yang ngambil itu, perkebunan karet, itu perkebunan kopi, itu dulu banyak ngambil itu. Bayangkan, 97 sudah main Blazer. Saya 97, halah, seurung apa-apa deh. Tapi sudah lahir tapi ya. Sudah lahir tapi seurung iso apa-apa. 97 yo nyuwun bapak karo nyuwun ibu ya to. Saking wis dolanan Blazer. Sangat menarik 97. Terus kemudian yang saya tanyakan. Cakin kan lebih spesifiknya di bengkel. Iya, di ya, bengkel betul. sih lebih bergerak di bengkelnya. Kalau bengkelnya Cakin sendiri mulai kapan sebetulnya?
Saya buka bengkel sendiri itu di akhir 99. Akhir 99. Akhir 99, awal 2000. Ya, semua itu ada hikmah. Ya. Ya, kita ada hikmah. Dulu itu ada kasus di bengkel, dengan akhirnya adanya kasus itu, akhirnya kita mau nggak mau keluar dari bengkel. Ya, itu biasalah, namanya orang kerja itu mesti ada problem. Pokoknya kasus ya. Iya, kan ada problem itu mesti ada. Entah ya, akhirnya dengan adanya itu kita keluar, kita coba untuk freelance, awal-awal freelance, full freelance, jadi panggilan. Ya rata-rata customer lama kita datangi panggilan. Terus akhir dengan lama kelambat laun, dengan seiring berjalan waktu, customer bisa kita tarik kita bisa sewa tempat, kita tarik ke bengkel. Dan alhamdulillah itu tidak saya nyana. Ya. Tidak sih nyana. Ya, saya nyana itu tuh gambaran saya nggak seperti ini. Alhamdulillah. Awal 2000 sampai sekarang 2001 Pangeran Ciwelas karo Nasikin masih eksis sampai sekarang. Oh begitu. Ya, Ya. ya itulah, bukannya Nasikin yang hebat sebetulnya. Ya Pangeran sing jos pokoknya harus begitu. Bukan asikinnya hebat. Pangeran Pangeran sing sing jos. Dungone maaf. Dosa Bukan gede. dosane. Dungone sing kuat. Dungone sing kuat. Jadi usaha itu selain dari nekat, nekat, niat. Jangan lupa, sing gurih, Pangeran sing jos. Bukan kita yang jos, kita yang hebat, tapi kita harus ingat. Oke. Pangeran sing jos. Berarti gini, saya garis bawahi. Itu tadi awal mulanya itu karena keterpaksaan atau keinginan. Ya keinginan dulu. Keinginan dia. Dulu maksudnya harapan. Saya sudah masuk di laser. Nanti dengan adanya mobil Blazer kan mobil waktu itu memang booming ya. Boomingnya itu 99. Ya. 99 2000 itu 899 itu lah boomingnya. Makanya waktu itu ramai sekali, terus mengeluarkan yang namanya mobil Montera. Montera itu kan permintaannya banyak, jadi orang itu bisa menikmati Opel Blazer tapi seharga Jepang. Nah, itu trik marketing. Saya harapan saya sudah niat, nanti suatu saat memang saya akan keluar juga dengan membangun Bengkel sendiri. Nah, gitu loh. Alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Tuhan itu tetap ngasih jalan. Jalarannya itu mulainya kapan itu mesti ada. Gitu loh. Kalau tadi nggak ada kasus dalam tanda kutip, belum tentu kita memulai di tahun 2000. Oh, gitu. Jadi startnya memang dari kasus itu. Tanpa kasus kayaknya sih belum start sih. Manusia Startnya itu agak lama. manusia itu kalau nggak dikasih gitu kadang itu ya mulainya susah. Jadi sama dengan kondisi sekarang, dengan adanya pandemi, adanya COVID, kita tetap harus berusaha. Jangan lupa berdoa. Kalau kita lolos dari sini, kita mesti jadi yang hebat. Kan gitu. Ya, betul. Oke. Saya lanjut pertanyaan yang agak lebih spesifik lagi tentang mobil Blazer ya. Banyak yang bilang gak cuma 1-2 ya, karena profesi saya kebetulan juga jual beli Blazernya. Banyak yang mau beli itu takut. Pertama, Blazer itu boros. Ya. Nah, dari situ, dari segi teknisinya, sebetulnya apakah layak mobil itu dikatakan boros? Apakah layak, pertanyaan saya? Bukan apa namanya? Bukan menurut siapa ya, tapi benarkah mobil ini layak dikatakan? Oh ya. Ya memang gini ya. Ada dalam waktu stigma orang-orang itu begitu. Dulu ada customer saya yang bilang sama saya, sebetulnya yang membuat kacau Blazer itu tuh IKMI, bukan Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Makelar Indonesia. Dalam sulit dalam tanda kutip bukan makelarnya Blazer tapi yang makelarnya yang luarnya Blazer ya tak? Yang nah ya yang Blazer itu yang saya tidak terima. Saya memang bahasa saya sama orang-orang saya ikut bidang di Blazer ya. Saya dari Blazer lahir, saya sudah di dealer. Itu satu boros, yang kedua spare part larang. Itu saya bantah, saya nggak terima. Kalau dari dulu itu saya bantah, saya tidak terima.
boros itu bandingannya dengan apa dulu? Ya kan? Blazer cc-nya 2200. Saya kalau dari dulu dengan maaf ya, ya gak apa sebut merek lah, memang faktanya begitu. Saya dulu sama orang yang ngomong gini, bandingannya dengan apa dulu? Mobil sejuta Blazer, umat, Blazer dibilangin sama waktu itu orang sama Katana yang cc 1000 atau Cherry cc 1000. Cherry Katana mungkin paling itu 115 lah saya bilang ya. 115 cc 1000. Lah dengan Blazer 2200. Bisa satu rata-rata 89 lah. 89. Anggapnya 8 paling jelek. 8 ya. Coba kita balik. cc 1000 bisa 115. Kalau jadi 2000 dia 7,5. Kalau Blazer cc 2200 bisa sampai 18, anggapnya paling jelek 8. Iya. Ya, 8. Mungkin ada yang lebih banyak cerita 10 ada yang bilang. Itu kalau Blazer jadikan cc 1000 jadi berarti 116. Berarti masih irit Blazer. Jadi salahnya itu dibandingannya. Bandingan saya sampai ke kalau makan lah. Makan saya dengan anak saya yang masih TK kan juga beda. Itu satu. Yang kedua, kalau larang sih enggak. Kalau jarang, iya dulu. Waktu dulu ya. Dulu. Permasalahannya adanya spare part untuk part shop itu ya. Untuk toko-toko memang di kota-kota besar. Sekarang sudah mulai merambah di kota-kota kecil ada. Dan sekarang pun lebih gampang lagi. Di online itu udah banyak ongleng sekarang itu. Yang penting paketan isinya. Ada yang mau baru, ada yang KW, ada yang copotan, terus macam-macam lah. Nah, sekarang jadi dua itu yang jadi pedoman. Orang itu yang jadi yang stigmanya orang itu ya? satu boros sama larang. Kalau larang juga tinggal, nak jarang iya. Tapi sekarang sudah banyak ongleng itu sudah banyak. Terus yang kedua boros itu juga bandingannya apa dulu. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil lain yang cc-nya juga 2000 lebih, nggak ada yang sampai 115 itu. Ya tetap ya kisarannya segitu. Oke, dengar ya. Khusus teman-teman saya yang jualannya online, bacakin online ya kan. Kalian sangat membantu. Teman-teman itu sangat membantu untuk adanya Blazer. Ya, agar tidak punah. Dua jawaban sudah diberikan. Pada pertanyaannya satu loh ya, baru yang boros loh. Tapi sudah dijawab sekalian sama yang spare part-nya. Apa itu namanya? Yang kendalanya orang itu yang apa? Image yang negatifnya kan di itu. Di image-nya negatifnya gitu. Oke, siap. Pertanyaan yang selanjutnya, kayaknya sih nggak perlu banyak pertanyaan ya. Iya. Nggak perlu banyak, karena nanti susah jawabnya kayaknya yang ini. Iya. Pertanyaan selanjutnya, pada waktu kita itu memilih Blazer, apa sih yang mesti kita perhatikan? Kalau kita mau beli, apa yang perlu kita perhatikan? Itu yang paling penting. Kalau mau beli Blazer intinya yang penting sehat. Indikator sehatnya itu dari mana gitu? Kalau orang ibarat kata saya orang umum nih. Ya kalau orang awam sebenarnya maaf ya. Kalau mau lebih spesifik nanti kalau mau beli pakai teknisi. Itu jelas pasti insya Allah kalau teknisinya beres, ya teknisinya waras, ya insya Allah ya beres. Ya. Oke. Yang itu. Yang kedua kalau orang awam ya, maaf dan orang kutip tidak ngerti apa-apa. Penting kalau lihat engine. Engine itu kasarannya kalau menghalus itu mesin nggak ada suaranya apa-apa, nggak ada klotok-klotok, nggak ada jual tahu tek-tek orang yang bilang cek dan sebagainya. Yang kedua kalau ukuran engine itu perhatikan pada pressure oil, tekanan oli itu indikator di bawah yang kiri. Dia itu ya minimalnya 250 lebih dikit lah. Soalnya kadang maaf ya terus terang ilmu kita bagikan. Kadang itu kita waktu dingin bisa 250, tapi kalau waktu panas dipakai nanti sebentar turun, sudah cek gages nyala, kalau cek gages nyala itu sudah alamat turun mesin, pasti itu. Alamat dompet menangis. Dompet menangis. Itu kalau engine. Yang kedua AC harus juga perhatikan. AC harus dingin. Karena kalau Blazer AC nggak dingin, jadi mobil lain juga sama lah. Kalau AC tidak dingin, itu nanti sudah nguras dompet juga. Dingin enggaknya semua orang bisa ngerasakan.
paling gampang kalau kita pegang pada dryernya, atau orang bilang filter, atau secara umum dryer yang di depan itu. Yang tabung warnanya Tabung silver yang besar ya. Itu kita pakai kalau ngembun atau terasa dingin lebih bagus kalau dia ngembun. Itu lebih bagus. Itu AC. Kalau untuk kaki-kaki kan bisa dirasakan. Test drive, ledakan enggak. Nah itu. Sebetulnya yang image-nya masyarakat juga itu gitu, blazer rusakan. Kalau rusak sebetulnya juga enggak. Kita kalau belinya sehat, insya Allah itu ya pakainya itu ya aman, enggak bolak-balik. Mobil lain pun kalau belinya sudah enggak sehat, ya tetap tidak sehat. Sama kalau maaf ya, kalau sama orang maaf ya, kalau sudah banyak penyakitan itu ya bolak-balik kan, udah komplikasi macam-macam ya bolak-balik ke dokter. Tapi kalau dia itu sudah sehat, insya Allah ya aman, dijaga, tinggal perawatan apa. Oke, siap. Oke, 3 poin yang kita dapat. Boros itu tergantung dibandingkan dengan apa. Ya, spare part yang ternyata zaman sekarang nggak ada yang susah. Terus trik untuk memilih unit tadi, kalau memang takut silahkan bawa mekanik yang paham. Dan yang paham, kalau mekanik yang banyak, paham, betul. Mekanik banyak, tapi yang paham yang belum tentu. Khususnya mekanik yang paham tentang mobil blazer. Jangan asal mekanik. Tambah satu ya, selain suara di engine, lihat di knalpot ngasep putih enggak. Kalau banyak rokoknya, ya sudah nggak lama. Stop. Daripada beli untuk kemudian ke bengkel, stop. Kalau bengkel sih enak aja dapat ya. Kalau kita ilmu juga kita harus sampaikan. Betul. Jadi prinsipnya kalau Anda beli, Anda pemakai, jangan beli untuk dibawa ke bengkel. Yang ke bengkel biar yang jualan. Biar dibawa ke bengkel, biar bagus dulu, baru silakan kalian yang membeli. Seperti itu. Oke. Ilmunya sudah didapat. Sekarang pertanyaan terakhir. Yakin bengkelnya ada di mana? Itu yang paling penting dari ngobrol kita sore ini. Biar kan kalau teman-teman misalkan yang takut atau pengen beli atau mungkin blazernya atau mungkin konsultasi mau nanti. apa namanya ada perbaikan apa atau cek apa, biar bisa langsung ketemu dengan beliau. Monggo. Saya pertama ke bengkel itu di Surabaya. Surabaya itu di Jalan Raya Demak nomor 69. Ya, di Raya Demak Raya Demak 69. Kemudian mulai akhir ini sudah sekitar 2 tahun inilah coba mau kita rintis buka cabang di Nganjuk. Cuma ini belum fokus 100%. Kita lihat perkembangannya dulu. Kalau di Nganjuk itu alamatnya di Karangtengah, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Ya. Oke. Kalau mau konsultasi nanti bisa dicatat WA saya 081 21789391. Konsultasi gratis. Konsultasi tok gak apa-apa masuk gak nang bengkel. Kadang orang takut tok gak mlebu bengkel sungkan aku. Ora apa-apa. Konsultasi gratis. Kalau konsultasinya datang bawa kopi sendiri, bawa jajan sendiri biar tuan rumah nggak repot. Jangan seperti saya, datang cuman orang tok, datang disuguh. Tapi alhamdulillah sih kalau saya. Bangga ditampani. Oke, prinsipnya itu. Terima kasih saya sudah bisa ngobrol, sudah bisa berbagi ilmu. Tujuan kita bukan untuk promo bengkelnya, bukan untuk promo saya jualan blazer, tapi untuk menghapus. Iya, kita berbagi ilmu. Sekalian kita menghapus stigma bahwa blazer itu susah, boros dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen dengar blazer itu gimana, dengarkan dari ahlinya. Jangan dari perhimpunan makelar jalanan. Maaf, saya juga makelar maksudnya. Tapi jangan dengan orang kadang itu customer saya itu juga yang cerita. Orang itu cerita begini begitu itu dia tuh nggak pernah pakai. Kalau mau cari detail itu siapa yang benar-benar sudah pakai. Maaf ya, kalau orang konsul di bengkel tanya-tanya ada yang konsul di bengkel gimana blazer, jangan tanya saya, tanya yang pakai. Nanti kalau nanti dikirain saya bengkel promosi, tanya customer saya yang ada itu pas lockdown ada yang servis. Nah gitu loh, tanya yang sudah pakai juga. Sangat tepat sekali. Tanya saya juga boleh. Udah tanya makelar itu bengkelnya dikira promosi konuku. Kon servis. Oke, jadi gini,
mohon maaf kita tidak mendiskreditkan maklar, tapi yang tadi yang kita Tanda sampaikan kutip, ada tanda kutip sebagian. memang ada sebagian teman-teman yang di Itu luar bukan yang tidak semuanya. yang tidak ngerti Blazer, dia punyanya mobil apa bilang ini api itu jelek, ini api itu punya jelek. kepentingan soalnya dia punyanya yang Nah, sekali lagi mohon maaf bukan untuk mendiskreditkan teman-teman maklar karena saya juga layarnya dari maklar sama, cuman sekarang saya lebih memilih untuk jualan khusus di fokus di Blazer. Tentang untuk alamat bengkel yang di Surabaya atau di Nganjuk, nanti saya akan tulis di deskripsi di bawah, nanti bisa dicek di deskripsinya. Sekalian nomor telepon dan nomor WA-nya Cak Nasikin nanti akan saya sampaikan. Oke, saya kira itu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, itu aja. Cukup? Sudah cukup itu. Oke, terima kasih Oke. waktunya untuk Oke. sorenya. Sekarang mungkin saatnya berburu pelem nom, Nah, nuruti bojo nyidam. Iya. Ye, selamat sore. Terima PPKN kasih. nyidam terus, Mas. Harus salamnya tertunda-tunda. Gara-gara nyidam. Oke, terima kasih. Tetap sehat, jaga kesehatan, perbanyak ibadah, jangan lupa istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.